Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya semuanya baik di rumah maupun di gereja semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Di tengah wabah dan pandemi corona yang sampai saat ini masih terjadi, dan juga di masa PSBB dan juga new normal yang mungkin kedepannya mau diterapkan oleh pemerintah, kita mau tetap berserah sama Tuhan apapun yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Dan kita mau percaya, kita mau aminin bahwa wabah ini sebentar Tuhan pasti akan pulihkan. Indonesia pasti akan pulih kembali, bumi ini pasti akan pulih kembali. Mungkin Bapak Ibu ada juga beberapa yang terdampak terhadap virus corona ini. Mungkin ada yang dirumahkan atau apapun itu, namun tetap percaya dan punya pengharapan teguh bahwa Yesus tetap ada bersama kita semua. Saya teringat ada satu ayat, ini peninggalan dari almarhum Maknyo ya, nenek dari Sarah dan Rosa, bahwa di Amsal 17 ayat 22 bilang bahwa hati yang gembira adalah obat, namun semangat yang patah akan merumukkan tulang. Saat ini kita mau yakini bahwa kita mau tetap mau bergembira, mau bersukacita apapun kondisi kita. Saat ini kita mau berseru dan berserah sama Tuhan. Amin Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau naikkan satu pujian bahwa Tuhan itu adalah setia, tak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Mari kita mau sama-sama bersama keluarga di rumah, kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kita menaikkan pujian dari awal Tuhan. Kau Bapa Tuhan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat
Ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya karya-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu terindah. Selamanya kita mau sembah Dia lebih lagi. Haleluya Tuhan, kami mau bersyukur hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus, Jesus. Oh, kami mau berseru Tuhan kepada Engkau Jesus, karena Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar Jesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Jesus. Kami mau bersyukur Tuhan setiap kondisi kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, karena kami percaya Kau Allah yang besar ya Tuhan, Kau Allah yang setia ya Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami Tuhan. Di mana kondisi kami ya Tuhan yang sedang patah ya Tuhan, yang sedang remuk Tuhan, Kau mau membentuk kami kembali Tuhan menjadi bejana yang indah ya Tuhan, bejana yang dipulihkan ya Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan, bahwa karya-Mu sempurna Tuhan, karya-Mu terindah dalam hidup kami Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya karya-Mu Tuhan, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan pada pagi ini Tuhan, untuk kami boleh Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan penyembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari yang percaya semua katakan sama-sama, amin. Oke, baik Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian yang lebih lagi Bapak Ibu ya, yang di rumah. Kita mau semangat di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa anggur baru tercurah di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu di rumah. Amin Bapak Ibu. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa anggur baru sudah tercurah. Haleluya Tuhan.
sama-sama Bapak Ibu ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa Tuhan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, sama-sama katakan, hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita dengan bulan dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi dikatakan sama-sama, hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru lebih lagi Bapak Ibu, haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya Bapak Ibu di rumah. Saya percaya Roh Kudus hadir. Amin Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, kita mau mendengarkan pengumuman di pagi hari ini. Gembala, staf gembala, ketua komisi, seluruh pelayan dan jemaat GBI Cisadane bersatu hati di dalam doa bersama pada malam hari. Sediakan waktu antara jam 8 sampai dengan jam 11 malam dengan pokok doanya yaitu untuk pemulihan dunia dari virus COVID-19, rantai virus agar berakhir dan ditemukan obatnya. Doa puasa serentak dilakukan setiap Jumat dari jam bangun tidur dan dibuka pada jam 5 sore. Pokok doa dan puasa adalah untuk dana pelunasan ruko. Dan untuk jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirim pesan melalui DM Instagram @cisadane.ministry atau @cisadane.ministry. Bapak Ibu, demikianlah pengumuman pada pagi ini. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, bahwa
mau firman-Nya sungguh indah dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita, hidupku untuk mengenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia.
Terima kasih Bapa. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Yes. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Bapa, janji-Mu ya dan amin. Saat kami datang di bawah kaki-Mu, saat kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, maka di situ mujizat pasti terjadi. Pemulihan terjadi, keluarga demi keluarga dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam persoalan jalan buntu, Tuhan akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Siapapun saudara yang mendengar siaran ini, para jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, responin firman Tuhan, datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dan Tuhan akan lakukan mujizat. Tuhan akan lakukan pemulihan buat keluarga saudara. Hubungan orang tua dengan anak yang tidak baik, Tuhan akan pulihkan. Saatnya hari-hari ini kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kita berada di pada ujungnya akhir zaman, yang mana hati Bapa akan kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan kembali kepada bapaknya. Saudaraku terkasih, pemulihan besar terjadi, keluarga-keluarga akan dipulihkan, dan keluarga-keluarga akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Mari saudaraku terkasih, yang rindu, yang haus akan Tuhan, akan kebenarannya, kita sama-sama katakan amin, haleluya, shalom. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Kita percaya semuanya adalah anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan, bukan gagah dan kuat kita, tetapi semuanya itu atas pertolongan Tuhan. Saudaraku terkasih, ya. Bulan Juni ini kita memasukin bulan keluarga, dan kita sudah menginjak pada minggu yang kedua. Kita akan belajar lebih bagaimana keluarga-keluarga itu akan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dari keluargalah yang utama. Bagaimana keluarga-keluarga akan dipulihkan, bagaimana keluarga-keluarga akan menjadi dampak, akan menjadi berkat. Dan tema untuk minggu kedua saya sampaikan, yaitu mendidik anak berjiwa besar. Mendidik anak gak gampang, saudara terkasih. Banyak di luar sana, saya percaya saudara dan saya, keluarga kita akan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Di luar sana, kutub utara dan kutub selatan, gua-gua yang paling dalam, mereka di sana keluarga banyak berantakan, ya banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, anak-anaknya berantakan.
tapi kita bersyukur. Ini saatnya Tuhan untuk memulihkan setiap kita. Dan kita makin diperbaharui. Kita akan melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi setiap kita dan keluarga kita. Saudara terkasih, kita akan belajar di dalam Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Kita gak akan baca semua karena terlalu lama waktunya. Kita baca. Tapi saudaraku terkasih, di sini kita lihat bagaimana Yosua dipilih untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin Israel untuk membawa bangsa itu memasuki tanah Kanaan. Yang jadi pertanyaan, mengapa Yosua dipilih? Saudaraku terkasih, ada sesuatu yang Yosua lakukan. Yosua menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Yosua menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yosua orang yang sungguh-sungguh setia. Yosua orang yang sungguh-sungguh memiliki integritas yang luar biasa. Memiliki komitmen yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Jika kita taat kepada Tuhan, kita harus tunjukkan bahwa kita taat kepada orang yang kelihatan, yaitu atasan rohani kita, orang tua kita. Saudara terkasih, bagaimana kita mau taat kepada Tuhan kalau kita nggak taat kepada orang tua kita, kepada pimpinan rohani kita, kepada gembala-gembala saudara? Mari saudara terkasih, Yosua bisa dipilih untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sesuatu hal yang luar biasa yang Yosua terima dari Tuhan. Salah satu fokus perhatiannya jika kita amati dari Nats Yosua pasal 24 ini saudaraku terkasih, adalah tentang keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan ingin mewariskan kepada generasi penerus agar semuanya mencintai Tuhan. Demikian juga yang Yosua lakukan. Dia rindu untuk meneruskan nilai-nilai yang baik. Bukan cuma nilai-nilai yang baik, saudaraku terkasih, tetapi kebenaran Allah. Kebenaran Allah ini yang disampaikan kepada penerus Yosua, saudaraku terkasih, dan juga kepada bangsa ini. Apa itu nilai-nilainya? Apa itu nilai-nilai kebenaran yang Yosua berikan, yang Yosua tanam kepada bangsa Israel dan juga kepada keluarganya? Yang pertama yaitu mendidik dengan firman Tuhan di ayat yang kedua. Yang kedua, mendidik untuk tulus, setia beribadah. Dan yang ketiga, mendidik untuk mengambil keputusan. Ada 3 hal yang Yosua terus lakukan. Lakukan secara konsisten. Lakukan dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Setia, jujur, integritas yang tinggi dan taat. Modal kita gak banyak, cuma 1 juta. Setia, jujur, dan taat. 3 hal ini yang perlu kita pegang, sehingga kita akan membawa keluarga kita mencintai Tuhan. Kita melaksanakan amanat agung. Bahkan keluarga juga dibawa untuk bersama-sama melaksanakan amanat agung Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku terkasih. Tahun 2020 ini, dalam bersama istri saya, baru 36 pernikahan kami, saudaraku terkasih, bulan Maret kemarin di tahun 2020. Tetapi satu hal yang kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa keluarga kami sungguh-sungguh bisa menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain. Ini perjuangan yang sungguh-sungguh gak gampang, saudaraku terkasih. Yang terpenting adalah kita mau tanamkan nilai-nilai kebenaran kepada keluarga kita, sehingga saudara nanti akan menikmati. Saudara akan menikmati buahnya, saudaraku terkasih. Kalau kita mendidik dengan firman Tuhan, sesuai di dalam Yosua pasal 24 ayat yang kedua, saya bacakan.
Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Saudaraku terkasih, Yosua mengawali selalu dengan kebenaran firman Tuhan. Saat mengumpulkan semua orang Israel, selalu Yosua mengatakan dengan kalimat, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang diajarkan kepada bangsa Israel itu bersumber dari firman Tuhan. Anak-anak dapat menjadi generasi berjiwa besar ketika mereka mengenal, mengerti kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan. Saya bersyukur, saudaraku terkasih, kami diberkati dengan 3 putra putri. Yang pertama putra, yang nomor 2 putri, nomor 3 putri. Kami berdua cuma bersyukur, anak-anak yang mencintai Tuhan. Tapi itu perlu perjuangan setiap kita sebagai orang tua. Bagaimana kita tanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak, sehingga anak-anak begitu mencintai Tuhan. Anak-anak begitu kokoh, komitmen yang tinggi dengan Tuhan. Dari kecil lahir, begitu lahir baru 2 hari. Ya, anak kami yang pertama, kami menikah tahun 84. Anak yang pertama kami lahir tahun 89, 5 tahun pergumulan kami. Begitu cintanya kami kepada Tuhan, kami serahkan anak kami yang pertama kepada Tuhan. Hari Jumat lahir baru 2 hari. Hari Minggu kami serahkan kepada gembala sidang untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan situ dididik nilai-nilai kebenaran Tuhan. Kalau kita terus tanamkan kepada anak-anak, Tuhan memberkati dengan anak yang kedua 2 tahun kemudian. Kemudian 6 tahun kemudian anak yang ketiga. Kami terus berikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bawa rajin ke gereja. Ya, selalu diajak mesbah keluarga. Selalu diajak berdoa. Ditanamkan terus nilai-nilai kebenaran. Saudaraku, anak-anak akan menjadi kuat. Anak-anak akan mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Saya bersyukur anak pertama sudah menjadi hamba Tuhan juga. Selain menjadi dokter, dia juga menjadi hamba Tuhan. Dan terus dia melaksanakan amanat agung Tuhan. Dan Tuhan pakai setiap anak-anak kita. Kalau kita tanamkan kebenaran itu sungguh-sungguh kepada anak-anak kita, maka kita akan tersenyum. Kita akan sukacita anak-anak yang dipakai Tuhan. Saudara terkasih, ketika muncul banyak sumber lain, firman Allah tetap menjadi sumber didikan orang percaya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan untuk memperbaiki kelakuan. Saudaraku terkasih, hanya firman Tuhan yang menjadikan kita benar di hadapan Tuhan. Kita bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, lahir baru, dan memberikan firman Tuhan, mendidik firman Tuhan. Bukan cuma sekedar membaca Alkitab, bukan cuma sekedar ibadah setiap minggu, bukan cuma sekedar berdoa, tapi kita bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Menjadi contoh, menjadi patron. Orang Jawa bilang, saudaraku terkasih, sehingga anak-anak mengikuti apa yang kita lakukan. Anak-anak mencintai Tuhan sungguh-sungguh, sehingga apapun yang terjadi selalu mereka katakan, Tuhan Yesus baik. Dalam pergumulan apapun yang mereka lalui, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya teringat waktu anak kami yang pertama baru pulang dari ibadah, saudaraku terkasih, ibadah youth Sabtu sore, naik sepeda motor, masih SMP kelas 3.
waktu itu pulang dari rumah, waktu rumah kami di Banjarwijaya, ibadah di GBI Motherland, lewat belakang ditabrak sebuah mobil dan ditinggal kabur. Yang terjadi, dia luka parah kaki kanannya, tempurungnya retak, yang bagian atas retak, yang bawah juga retak. Saudaraku terkasih, satu hal yang kami tanamkan buat dia, kami hanya tanamkan firman, bersyukur dan bersyukur, berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan Yesus, Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, kuasanya tetap sama, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Dan dia imanin itu, saudaraku terkasih. Tiap hari kami berdoa bersama-sama, tiap hari kami menjamah kakinya, sampai dokter katakan ini paling cepat 6 bulan baru bisa lepas tongkat, bisa berjalan. Tapi saya katakan kepada dokter yang menanganin, tidak dok, saya punya Yesus yang ajaib, Yesus yang sanggup melakukan mujizat, yang bisa menyembuhkan. Padahal waktu itu anak kami harus ujian kelas 3 waktu itu, ujian praktek. Saudaraku terkasih, hari demi hari kami lalui, minggu demi minggu kami lalui, sampai tepat hari yang ke-21, minggu yang ketiga. Anak kami pagi, yang biasa pagi selalu minta tolong sama adik-adiknya, sama papanya, mamanya kalau mau ke toilet. Tapi pagi itu dia lupa kalau dia harus pakai tongkat, dia bisa berjalan sampai ke toilet. Dan dia begitu selesai toilet dia heran, aku gak pakai tongkat, aku bisa jalan karena Yesus sudah menjamah dia. Saudaraku terkasih, Yesus juga sanggup menjamah saudara. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Mari tanamkan nilai-nilai kebenaran itu, maka anak-anakmu akan mencintai Tuhan. Anak-anakmu akan melihat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat, Yesus yang penuh kuasa. Dia yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Kalau kita mau berharap sungguh-sungguh kepada dia, sampai dia punya komitmen, papi, mami, aku nanti mau gede mau jadi dokter. Saudara terkasih, dia sudah menjadi dokter saat ini. Bukan cuma sekedar dokter umum, dia menjadi spesialis kedokteran keluarga, layanan primer. Dan itu banyak mujizat yang dia lalui. Saudara terkasih, kenapa? Karena ada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sudah tertancap kuat di dalam hidupnya. Mari saudaraku terkasih, engkau mencintai kebenaran, tanamkan firman Tuhan kepada anak-anakmu sungguh-sungguh. Waktu mendapat spesialis saja ada sesuatu hal yang mujizat yang luar biasa. Dia berjalan dengan iman. Papanya yang seorang pendeta yang sepertinya gak mungkin melanjutkan dia untuk spesialis, yang mana harus 1 miliar paling enggak deposit yang ada. Uang dari mana? Tapi Tuhan sediakan, mujizat bisa terjadi. Dan selesai, kami berdua menyaksikan anak kami bersama mantu kami yang adalah dokter juga. Saudara terkasih, dia menerima spesialis, sertifikat spesialis KKLP. Saudara terkasih, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh tanamkan nilai kebenaran firman itu kepada keluargamu. Mari lebih lagi mengasihi Tuhan, melaksanakan amanat agung Tuhan, bukan cuma kepada orang sekitar, khususnya kepada keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi berkat, menjadi dampak. Karena saya pertama bukan cuma sebagai dokter, dia juga sebagai hamba Tuhan. Waktu 2018 kemarin dia sudah dilantik menjadi seorang pendeta, saudara terkasih. Bahkan sekarang menjadi wakil saya pengembalaan. Dan dia sangat mencintai Tuhan. Mari tanamkan itu sungguh-sungguh. Mujizat besar pasti terjadi. Engkau akan melihat dan kau selalu
Tiap hari engkau cuma melihat meneteskan air mata. Perjuangannya memang gak gampang. Tetapi kalau engkau bersama Tuhan, janjinya Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Doaku terkasih, kita akan menerima kuasa, kita akan dimampukan Tuhan untuk bisa, untuk sanggup menjadi saksinya, menyampaikan kebenaran itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Tanamkan itu seperti yang Yosua tanamkan. Selalu diawali firman Tuhan. Dibiasakan kalau kami selalu mau makan, ayo berdoa bersama-sama. Satu hal yang anak-anak kami selalu katakan, bukan saya yang ngomong, anak kami, papi, mami, kalau kita ke restoran jangan cari yang ramai, cari yang sepi. Kenapa? Kalau kami selalu masuk ke restoran sepi, begitu kami duduk, itu tahu-tahu ujuk-ujuk orang Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah bilang, ya saudara terkasih, itu tahu-tahu rame. Kenapa? Dimanapun kita berada, keluarga kita kalau mau pakai Tuhan, kita bisa menjadi tabut perjanjian Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Dimanapun kita masuk, di situ ada mujizat terjadi. Saudara terkasih, sampai satu waktu kami makan tempat yang restoran sepi waktu itu, terus kemudian rame. Sampai pemilik restoran bilang, Bapak Ibu nanti datang lagi ya, karena restoran kami jadi ramai. Nah terkasih, mari tanamkan ini. Anak-anak kami yang bilang, kenapa ya kalau kita masuk selalu diberkati? Ya karena ada Tuhan menyertai kita. Saudara terkasih, yang kedua, mendidik untuk tulus dan setia beribadah. Yosua juga mengajar agar orang-orang Israel memiliki ketulusan, kesetiaan dalam beribadah kepada Allah. Tulus berkaitan dengan motivasi, sedangkan kesetiaan menunjukkan sikap tidak mudah berubah. Artinya komitmen, konsisten. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak bisa digoyahkan. Anak kami pernah lihat kami berdua, waktu itu masih tahun 2002-2003. Kami berdua melayanin waktu itu di Ratu Plaza, saudara terkasih. Bayangin, rumah kami di Cipondo, tapi kami melayani ada doa malam, doa pengerja, hujan badai. Kami belum punya mobil, tapi kami tunjukkan kepada anak-anak kami bahwa kami mau setia beribadah. Tidak peduli hujan badai, kami berdua pakai jas hujan kelelawar. Walaupun sampai sana basah semua, masih sepatu ya basah. Sampai selesai ibadah, ya itu udah kering semuanya. Sampai Pak Gembala bilang, datang jauh-jauh, basah-basah, kamu nekat. Iya, saya cuma bilang katakan, saya mau setia beribadah kepada Tuhan. Saudara terkasih, mari tanamkan nilai-nilai ini. Setia beribadah, walaupun hujan badai, engkau setia beribadah, mencintai Tuhan. Anak-anak juga demikian, pasti mencintai Tuhan, karena akan mencontoh orang tuanya. Sehebat apapun yang menghalangi, tidak menjadi penghalang untuk melekat dengan Tuhan. Demikian juga yang Yosua lakukan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 mengatakan juga ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Saya baca di rumah nanti 1 Timotius 6 ayat 6. Ya, kita rasa bersyukur dan kita selalu katakan kepada Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat
Kalau engkau setia dengan Tuhan, naikkan syukur dimanapun kau berada. Jangan bersungut-sungut dengan masalahmu. Selalu bersyukur, pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Dan mujizat selalu terjadi. Generasi yang diajarkan untuk setia beribadah akan mendapatkan banyak manfaat. Termasuk di dalamnya memiliki jiwa besar dalam menghadapi kehidupan ini. Sesulit apapun masalahmu, jangan pernah engkau menyerah. Jangan pernah engkau putus asa. Jangan pernah engkau ngomel sama Tuhan. Selalu katakan syukur kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Bagaimana kebiasaan beribadah dikembangkan di dalam keluarga Anda? Mari terus kembangkan itu. Yang terakhir poinnya, mendidik untuk mengambil keputusan. Di ayat yang ke-15 daripada Yosua pasal 24, saudaraku terkasih, mari bawa keluarga kita untuk semakin mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Maka engkau akan melihat karya Tuhan yang ajaib di dalam hidupmu. Banyak kesaksian, waktunya gak cukup. Yang saya saksikan, anak kedua, anak ketiga, semuanya mengalami mujizat. Banyak hal dahsyat, ledakan-ledakan mujizat Tuhan akan terjadi. Saya cuma bisa mencucurkan air mata bersama istri. Selalu mencucurkan air mata. Kenapa? Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Merupakan kalimat penting yang dinyatakan Yosua di depan bangsa Israel. Kalimat yang menyiratkan sebuah keputusan tegas untuk tetap menyembah Allah Israel di tengah-tengah pilihan beribadah kepada ilah lain yang bisa dilakukan. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, tetap mata tertuju pada Yesus. Jangan takut dengan apa yang kau hadapi hari-hari ini. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara terkasih, responin firman Tuhan ini. Melaksanakan amanat agung Tuhan, agar keluarga juga ikut. Mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Saudara terkasih, tanamkan terus firman Tuhan, kebenaran, hidupi, berada di dalam hadirat Tuhan. Sehingga anak-anak juga ditanamkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Sesuai apa? Sesuai firman, kebenaran. Jangan salah ambil keputusan. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kau buat. Minta pimpinan Tuhan. Kalau engkau berjalan di dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tanda-tanda ajaib untuk engkau sanggup melangkah, harus ke kanan atau ke kiri. Mari saudaraku terkasih, tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Jemaat Tuhan, umat Tuhan yang melihat siaran ini, jika engkau betul menerima Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jika engkau sebagai orang Kristen yang hanya yang biasa, suam-suam kuku, hanya rutinitas ibadah setiap minggu, bertobat pagi hari ini. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan, aku gak mau main-main lagi. Aku akan mengasihi Engkau lebih lagi. Dan aku mau melaksanakan amanat agung. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Urabata karala basik ya dalam. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
yang Kau sediakan bagiku. Angkat kedua tanganmu, naikkan syukur, naikkan syukurku, ya lala buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya Allah. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Bagaimana keluarga demi keluarga akan dibawa Tuhan, untuk membawa anak-anaknya Tuhan mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jamah mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam persoalan jalan buntu Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Tak habis-habisnya kami selalu bersyukur dan bersyukur buat kasih setia-Mu yang begitu besar, yang begitu nyata di dalam hidup kami. Mari saudaraku terkasih, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk terima berkat daripada Allah Bapa. Firman Tuhan yang telah engkau terima, pegang itu, responin itu, masukkan dalam hatimu yang paling dalam, ukirkan dalam loh hatimu. Tuhan akan membawa engkau semakin naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan akan membawa keluargamu semakin dipulihkan, diberkati. Dan kau akan melihat karya Tuhan yang luar biasa, mujizat demi mujizat pasti terjadi dalam hidupmu dan keluargamu. Kalau engkau membawa, mencintai keluargamu, semua mencintai Tuhan lebih sungguh. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus menyertai kita sekalian, saudara dan saya, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Puji Tuhan, saudara terkasih. Tuhan memberkati saudara. Dan responi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh lakukan dalam keluargamu. Dan saya ucapkan shalom pada jemaat Tuhan. Dan terus semangat dalam beribadah dan mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Haleluya.